Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, sadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi Muhammadin, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. La yaqbalullaha salatan bi ghairi tahuri. Yahdukumullah kalamullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya sayyidal barakah, ya imam al-karamah. Amma ba'd. Madratul kiram, para alim, para ulama, para ustaz, para kiai, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Khususnya kembali mari kita mendoakan beliau, orang tua kita, guru kita, pembimbing dan pengasuh kita, beliau Al-Mukarram Bapak Kiai Jabar Hasan beserta ibu, dan juga Dewan Guru kita Syekh Maulana Kakang Gusti yang Haji Muhammad Nur Ghazali Saiful Islam. Semoga senantiasa dimakamkan di pangkuan sucinya Allah, dimuliakan dan dibahagiakan selalu beserta keluarga beliau, putra putri beliau, murid dan jamaah beliau, dan digabungkan roh rasa kita dengan Ruhul Kudus beliau di alam perjuangannya. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kepada beliau sesepuh kita Al-Mukarram Bapak Sunarto, Al-Mukarram Bapak Siswanto, dan juga beliau Al-Mukarram Bapak Syirmuhadi, juga orang tua kita Al-Mukarram Bapak Nasrul sekeluarga yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Khususnya kepada beliau Akhinal Kiram Al-Ustaz Bapak Hamzah Nur Wahid sekeluarga sebagai koordinator Majelis Taklim At-Tadbir Kaliaren Semarang yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat kaum muslimin muslimat, saudara-saudara seiman, seakidah, senasib, seperjuangan fikih Islam, rahimakumullah. Pertama dan gembira yang paling utama, kembali bersama-sama kita mengaturkan rasa syukur tasyakur kita, rasa terima kasih kita yang mendalam kehadiran zat sesembahan kita Allah Subhanahu wa ta'ala, yang setiap saat membentuk membelai kita dengan kasih dan sayangnya. Maka kita ikrarkan rasa syukur kita bersama biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Salawat beserta salam mari kita sanjungkan kehadiran baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dan keluarga kita termasuk golongan umat Rasulullah yang hakiki, yang setia. Amin Allahumma amin. Semoga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, malam ini kembali kita dihimpun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, layak dan pantas untuk bersyukur dan bertasyakur karena hadirnya kita di tempat ini, adanya kegiatan
memperlihatkan rutinitas di tempat ini wujud pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap 1 bulan sekali kita hadir di tempat ini untuk bersama-sama menata kembali niat dan etika kita. Kenapa niat dan etika yang harus dijaga dan ditata pertama kali? Sebab Rasulullah Muhammad SAW sudah terang-terangan memberikan nasihat, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya manusia itu tergantung niatnya. Segala langkah perbuatan manusia tergantung niatnya, dan manusia akan mendapatkan apa yang diniatkan. Kehidupan kita yang universal, kehidupan kita yang komplek, kehidupan kita zahir batin awal akhir, agar betul-betul sesuai dengan zat Rabbul Izzah sesembahan kita, agar sesuai dengan mandat Allah, sesuai dengan kehendak Allah, maka harus kita menyatukan niat etikat hidup dengan niat etikatnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemanakah arah kita hidup? Sebagaimana yang dicontohkan tuntunan baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pertama kita dari Allah, lahir di muka bumi, saat ini berada di alam dunia dan harus kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka yang pertama dan yang paling utama menjaga niat dan etika, karena ini adalah sambungannya, ini adalah frekuensinya. Maka manusia yang niat etikat hidup dan mati sama dengan Rasulullah akan tersambung jaringan yang sama, frekuensi yang sama, gelombang yang sama. Maka yakin manusia ini akan dituntun di dalam sirat yang sama, siratal mustaqim, jalannya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab berada di roh yang sama. Tetapi sebaliknya, tatkala manusia ini kehilangan niat etikat yang benar, kehilangan arah yang benar, kehilangan tuntunan Rasulullah Muhammad SAW, yakin hidupnya akan gelap berat. Tidak mampu membedakan mana yang harus dijalankan dan mana yang harus ditinggalkan. Tidak mampu membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Tidak mampu membedakan manakah perintah dan mana larangan. Na'udzubillah min dzalik. Yang untuk bisa ambil wudhu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah yang pertama dan juga yang paling utama dijaga, menjaga arah hidup yang benar, menjaga real kehidupan yang benar, dan pastikan bahwa gerbong kereta kehidupan kita berada di atas real yang benar. Yakin akan sampai kepada tujuan. Seluruh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di depan sudah diterangkan oleh Akhil Al-Ghirabah Doa Sabili Al-Jazuli tentang pentingnya menjaga sholat. Sebab sholat itu sabda Rasulullah, as-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itu sarana mi'raj. Salat itu sarana menembak. Salat itu adalah mi'rajnya ruh, terangkatnya ruh manusia tersambung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan salat yang baik dan benar akan tersambung hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatkala tersambung hubungan kita dengan Allah, langkah kita terbimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini adalah satu
frekuensi yang sama dari Allah kepada Rasulullah, Rasulullah kepada umatnya untuk bisa kembali kepada Allah hanya ada satu jalur, yaitu jalur penghambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dimuliakan Allah, ini zaman sudah zaman akhir. Zaman ini sudah zaman yang sangat emergensi, sangat-sangat waspada. Kalau dilihat dari kacamata nafsu, dunia ini semakin indah, Pak Bu, semakin canggih dengan teknologi yang menakjubkan. Alhamdulillah. Tetapi sejenak saja coba kita ganti metode. Dari pandangan nafsu kita ganti mode titiknya dengan pandangan ruhaniyah, pandangan nurani kita, pandangan Ruhul Qudus dalam jiwa kita, atau sudut pandang tauhid, maka kita akan kaget dunia ini ternyata sudah semakin carut. Kekuatan batil yang dipandaikan dengan iblis jin syaitan laknatullah sudah mengeluarkan aji-aji pamungkasnya. Ini zaman akhir, kebatilan ini sudah ngetok kekatik gaya aneh, tetapi kita manusia ini masih leha-leha. Yang fafiru ilallah, yang bersungguh-sungguh berlari kepada Allah sebagaimana tuntunan Rasulullah di saat engkau menghadapi zaman akhir. Maka kuncinya satu, fafiru ilallah, jangan cuma berjalan, berlarilah sekencang mungkin menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara berlari kepada Allah? Setiap detik kita detak jantung tarikan hembusan nafas, dari bangun tidur sampai tidur lagi, qiyama wa qu'uda wa ala jurubihim, dengan duduk, berbaring, berjalan, berlari. Disitulah libatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, nah, semua hebatullah, berlari kepada Allah. Apa makna berlari melibatkan Allah? Ini jujur, bloko suto benar-benar saudara Allah. Tidak usah mengawasi saudara kita, awasi diri kita sendiri. Dari besok pagi tatkala kita bangun tidur fajar nanti sebelum subuh, adakah kita melibatkan Allah? Sudahkah selama ini kita di dalam membawa keluarga ini melibatkan Allah? Sudahkah kita di dalam mengelola kekeluargaan kita, membawa keluarga kita melibatkan Allah? Sudahkah kita dalam bekerja mengais rezeki, menjemput nafkah ini melibatkan Allah? Sudahkah kita dalam mendidik anak-anak kita ini melibatkan Allah? Sudahkah kita di dalam sholat, di dalam berzikir, di dalam beraktivitas ini melibatkan Allah? Kalau sudah, berapa kali kita libatkan Allah dalam 24 jam? Ini dikalkulasi agar tidak terjadi kerakian. Dihitung. Pagi hari sudah melibatkan Allah, minum kopi sudah melibatkan Allah, berangkat kerja sudah melibatkan Allah. Begitu sampai di pekerjaan karena sibuk, lepas, tidak melibatkan Allah, tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seketika manusia tidak melibatkan Allah, ketika itu pula kebatilan akan terlibat dalam kehidupan kita. Kenapa orang bisa benci, hatinya kosong, tidak ada asma Allah? Kenapa orang itu bisa dendam? Kenapa orang itu bisa buruk sangka? Kenapa orang itu malas ibadah? Sebab hatinya jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka fafiru ilallah, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua yang dimuliakan Allah, setiap pribadi kita ini punya tanggung jawab masing-masing. Setiap pribadi kita ini punya tanggung jawab yang sama, bahwa kita dari Allah harus kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka PR besar kehidupan kita itu adalah menemukan real perjuangan kita, menemukan realnya Rasulullah, menemukan real kehidupan kita. Real itu jalan hidup menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana syaratnya agar manusia menemukan real kehidupannya? Yang pertama tadi harus tersambung dengan etikatnya, harus tertata tujuan hidup. Angene ciptane menggone urip niki urip awake dhewe niki melah nopo. Sudahkah menemukan niatnya Rasulullah? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku ya Allah, ibadahku ya Allah, hidup dan matiku hanyalah semata-mata aku persembahkan untukmu. Aku sholat lillah, aku zikir, puasa, haji lillah, baca Quran lillah, aku hidup, bekerja, bernafas, makan, minum lillah, dan bahkan aku mati hanyalah lillahi rabbil alamin. Ini frekuensi yang harus kita jaga. Ini arah yang benar. Saudaraku rahimahullah, maka setelah kehidupan kita itu berada di atas rel yang benar, kita hidup sesuai dengan kehendak Allah, kita berjalan sesuai dengan relnya Rasulullah, yakin hidup ini akan indah, akan dibimbing oleh Allah menuju satu tujuan yang benar, yaitu ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka banyak manusia yang tidak menyadari di zaman akhir, mengeluh tentang kehidupannya, mengeluh tentang perjalanannya, resah gelisah menjadi-jadi, dendam kesumat sakit hati semakin bertubi-tubi. Kenapa? Tanpa dia sadari, dia tidak mau ikra' binafsih, membaca, bercermin dalam cerminannya Rasulullah. Maka yang akan disalahkan adalah di luar dirinya. Na'udzubillah min. Sing disalahke mangke di luar pribadi ini, bisa menyalahkan orang lain, bisa menyalahkan kahanan, bisa menyalahkan na'udzubillah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka terkala kita sejenak mengheningkan batin ini, berserah dirilah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon dibukakan hijab yang menutupi batin kita, yang menjadikan keruh pandangan hati, yang menjadikan keruh kecernihan ruh rasa kita. Mohon diampuni Allah, dibuka, ditenangkan kembali, maka kita akan mampu bercermin, menyaksikan ternyata kereta kehidupan kita sudah lepas dari rel yang benar. Na'udzubillah min. Bagaimana nasibnya kalau kereta ini sudah tidak berpijak di rel yang benar, sudah lepas dari rel kanan dan kirinya, maka satu kereta ini tidak akan bisa melaju dengan baik. Seandainya bisa berjalan pun akan tersiok-siok, seandainya bisa berjalan pun tidak akan sampai kepada tujuan yang benar, dan bahkan kereta itu akan terguling. Astagfirullahaladzim. Inilah, maka mari kita sadari, sudahkah kita menemukan real kehidupan kita? Karena setiap pribadi manusia, umat Rasulullah itu disediakan real oleh Allah. Real kanan itu adalah ibadah, penghambaan yang murni kepada Allah. Sudahkah kita menghamba hanya kepada Allah? Sudahkah kita menyembah hanya kepada Allah? Sudahkah kita itu bersandar hanya kepada Allah? Ataukah kita masih berselingkuh dari Allah? Ataukah kita masih bergantung secara hakiki kepada selain Allah, mengandalkan selain Allah Subhanahu wa ta'ala, nyaman kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala? Dan rel kiri adalah amalun soleh, rel kanan ibadah, rel kiri amalun soleh. Sudahkah hidup kita ini ada manfaatnya? Ikhlas beramal soleh karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku rahimahullah, ada manusia itu yang baru menemukan jalan nafkahnya, menemukan pekerjaan yang
maka masih muda. Kurang apa diriku, pekerjaan bagus, penghasilan bagus, tetapi kenapa belum bahagia? Baru menemukan jalan golek duit, baru menemukan jalan karirnya, baru menemukan jalan duniawinya, tapi belum menemukan jalan hidup perjuangan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berjalan baru kehidupan dunianya, dia bisa makan minum dengan cukup, berangkat kerja gajian, makan minum terus berputar, tetapi belum bahagia sebab rohaniannya, Ruhul Kudusnya, jiwanya belum menemukan real menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berdoa, berikhtiar dan bertawakal mohon kepada Allah, ya Allah tunjukkan aku jalanku, ya Allah, ya Allah bukakan real kehidupanku, tunjukkan real perjuanganku menuju Engkau, ya Allah, dan bimbing agar aku istiqomah berada di real kehidupanku yang benar. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Subhanallah. Lalu bagaimana manusia yang telah menemukan real kehidupannya atau real perjuangannya? Maka manusia yang menemukan real perjuangannya semua akan hidup, ibadahnya hidup, amal solehnya hidup, keluarganya terjaga, dan rizkinya pun akan dikirim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Dimanapun dia berada, perjuangannya jalan, sholatnya nikmat, zikirnya hidup, amal soleh, zakat, sedekahnya jalan, rumah tangganya terbimbing menuju Allah, anak-anaknya tertuntun menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidupnya penuh dengan berkah Allah, dia dimanfaatkan oleh Allah, ibarat hidup ini dia diberi job kepercayaan oleh Allah, membawa kemanfaatan bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum, sebaik-baiknya manusia itu yang ada manfaatnya bagi orang lain. Punya duit 1 miliar juga berangkas, maka itu tidak membawa kemanfaatan untuk orang lain. Punya duit 1 miliar, maka diikhlaskan sebagian untuk fakir miskin, yatim piatu, orang-orang jumbo, dan yang perlu disantuni. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Punya zikir, punya tahlil, punya doa kimbir, menggunung arah itu kiran manfaat akan pula tetangga depan rumah kita, belakang kanan dan kiri, itu akan masyarakat kita, itu akan kibir ojo hidup diri, yo tinggi diri, dongani tetonggoni keluarga sami. Alhamdulillah. Kembalikan lagi dengan satu etika hidup, bahwa kita hidup itu adalah kehendak Allah. Tapi di dunia ini kita membawa misi dari Allah, bergabung dalam perjuangannya Rasul untuk bertauhid kepada Allah, Muhammad kepada Allah, dan membawa pribadi, keluarga dan masyarakat menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin tatkala kereta kita sudah kembali ke rel yang benar, kita akan berjalan. Tentang kecepatannya itu relatif, kembali kepada kebesaran hati masing-masing. Ono sing gremetok 10 km per jam, yolah alhamdulillah. Ono sing 40 km per jam, ya alhamdulillah. Ono sing 100 km per jam, ono sing 700 km per jam kereta cepat, alhamdulillah. Kembali kepada kekuatan batiniah masing-masing. Yang penting berada di rel yang benar. Dan kalau sudah berada di rel, jangan sampai belok. 10 tahun ibadahnya ketata, amal soleh ketata, keluarga ketata, karena niat Allah Ta'ala, tiba-tiba niatnya berubah, merasa sudah sampai tujuan, merasa sudah hebat, merasa sudah paling hebat dan lain sebagainya, merasa sudah punya amal, maka niatnya menjadi tidak lillah. Ini awal tergelincirnya kereta dari rel yang benar. Tetaplah lillahi rabbil
pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tentunya maka kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita butuh ngaji, Pak Bu? Karena kita itu butuh pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita masih mau ngaji, berarti di hadapan Allah kita dihukumi masih latihan. Seandainya ada salah akan mudah diampuni. Tapi kalau kita sudah tidak mau ngaji, tidak ada upaya, tidak ada ikhtiar untuk bagaimana menjadi lebih baik, akan dihukumi kita sudah ahli. Begitu kita salah, maka akan dihukumi salah. Tentunya akan lebih berat. Na'udzubillahnya, maka tetaplah ngaji. Seperti pengajian kita malam ini tiap satu bulan sekali. Ini berkahnya sangat besar. Berkah silaturahim itu berpahala. Berkah jenengan dari rumah perjalanan keluar rumah ke tempat ini dinilai jihad, dinilai berjuang. Dari rumah bagi kantung sepeda nanti kok perlu jadi alhamdulillah. Barang-barang ini mobil nganggu dan sepeda awal pahala luwih gede. Alhamdulillah sepeda nanti. Tak kala niatnya ikhlas dinilai berjuang, berjihad fisabilillah. Yang ketiga apa? Yang pertama tadi nilai silaturahim. Yang kedua adalah nilai talabul ilmi, mencari ilmu dinilai berjuang. Yang ketiga kita bisa berdoa bersama-sama, sholat bareng, zikir bareng, doa. Ini amal soleh, mendoakan kanan kiri, ini amal soleh. Yang keempat adalah sebagaimana ngendikane para wali, ngendikane para soleh, para wali-wali Allah, bahwa tatkala ada 40 orang, 40 menungso ingkang kumpul bebarengan dengan hati yang sama, yaitu niat yang adalah lillah, maka doanya seperti doanya satu wali Allah. Alhamdulillah. Yang 40 ngumpul bareng Pak, 40 ngumpul bareng berdoa dalam satu majelis dengan bekal hati yang sama, niatnya seperti doanya satu wali. Itu mendekani para wali Allah. Alhamdulillah. Iki orang 40 betul. Berarti separuh wali. Dengan yang separuh wali. Mulai dari 40 ngean putrane, garwane, pak dini, mbok dini, tonggone dicanggeng kabeh. Apa itu harus numpak mobil gratis. Alhamdulillah. Apa ini? Tundure diajak ngaji pelek 40. Nah wis 40 koyo dungane wali jenengan angkat tangan di donga meten koyo dene donga karo wali setun. Nah 80 koyo dene wali lho. Iki wali siji sik apa-apa. Itu mesti iki mobil iki. Kurang piro? 13 enten iki. 50. Enten. 50. Oh berarti wis wali siji, Pak. Alhamdulillah. Nek gak ngantuk, lha iki lho deg-degan. Ulang itu jujur, ngerti ngantuk ulang-ulang. Dosen harapannya wali siji sing ngantuk wong 30, sing mulai wong 10 ora sido wali siji. Ini tapi jangan terus dulu. Gimana pada saat habisnya terakhir jenengan dihirup sesuai hajat masing-masing. Jadi uang tentu asing sama bersama-sama dan tentu pribadi ini alhamdulillah. Di saat magi kalau habisna pintalu jenengan tarik nafas, tahan terus turun menjerat. Kenapa kok betul bareng-bareng tok Pak lho senenge hajat duwe hajat dhewe iki ana sing ya Allah kula dene payu nikah kula Gusti temok cucu ingkang salehah mboten kan mboten isin nang jero atine ya Allah kula utange kathah paring
nak wong 40 pas Agustus bareng walaupun hajatnya diri-diri kaya dene didongani wali setu apa mulai nak ana wali ini tenan sing teko kene kok gitu contoh ngomong wali alhamdulillah tapi orang wali wa alhamdulillah berarti wali kalau amin Allahumma amin tetap ngaji sampai akhir hayat tetap ngaji manfaatnya agen manfaatnya kecil perjuangannya awal itu metu saking dalam pensiun yo tenaga yo kademen yo apapun resikonya demi ridho Allah sentrum beri wis persiapan udah ingin nyapu nyawa sawang disapori kabeh diresi itibal banyune bindon cukup kamar nangis benora pesing pasti ini pun dia perjuangan maka sing dibatasi ridho ni Gusti ngaji ni awake dhewe iki mboten bahas aneh-aneh ning leres-leres namung kagemnya kedhaten Gusti Allah ndongake pribadi ndongakno anak bojo mantu putu keturunan ndongake masyarakat supaya saged ngibadah dhateng Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo ingkang batal keaturan wudu kita sholat hajat sareng-sareng. Sinambi ngrantos sing wudu monggo kita istighfar. Bifadli qadari ya Allah ta'ala ya azza wa jalla